Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga di siang yang berbahagia ini, di awal bulan, di awal tahun 2026, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1447 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke rumah Allah, melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan salat Jumat berjamaah. Berharap dan bermohon kita kepada Allah, semoga segala aktivitas ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa untuk kita semuanya, baik diri khatib secara pribadi maupun kaum muslimin secara umum, untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau mengatakan, iza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba untuk melakukan kebaikan, ista'malah, Allah akan membuat hamba tersebut untuk melakukan amalan. Lalu sahabat Nabi SAW bertanya, "Fakaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Bagaimana cara Allah membuat seseorang untuk beramal wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, Yuwaffiqullah, Allah akan memberi taufik kepada hamba tersebut li'amalin salih, untuk melakukan amalan soleh qoblal maut, sebelum kematian datang kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Melalui hadis ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa di antara keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat hamba tersebut bisa untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita ma'asyiral muslimin yang hadir di rumah Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita tinggalkan pekerjaan kita, kita tinggalkan kesibukan kita berjalan ke masjid, baik berjalan kaki maupun berkendaraan, datang ke rumah Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah bagian daripada taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah juga menghimbau tentang orang-orang yang diseru untuk melaksanakan ibadah solat Jumat dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang beriman, baik imannya yang tinggi, yang sedang maupun yang tipis. Ketika dia datang ke rumah Allah, berarti dia telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika taufik Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada kita, tinggal bagi kita untuk menjalankan dalam kehidupan ini amalan-amalan soleh sebagai bekal bagi kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah yang ke-59, surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok di sini kata ulama adalah yaumul qiyamah. Hari di sini yang dimaksud adalah hari-hari nanti di akhirat sampai dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ketika kehidupan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersegera melakukan amalan soleh. Kita penuhi panggilan Allah, kita laksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Inilah kata ulama, ittaqullah, takwa yang pertama dalam ayat ini. Kemudian dalam takwa yang kedua Allah juga mengingatkan dalam ayat ini wattaqullah. Ayat ini memakai kalimat ittaqullah sebanyak 2 kali, mengingatkan kepada kita bahwa kita mesti menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempercampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jangan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Waktu boleh berganti dan akan terus berganti. Usia terus berlanjut. Umur kita makin hari bukan makin bertambah dari segi kualitasnya, tapi justru makin bertambah dari segi kuantitasnya. Tapi amalan-amalan soleh kita sudahkah sebagaimana yang dimaksud dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakan manusia ma'asyiral muslimin, apalagi kita baru siap melaksanakan atau berpisah dengan tahun 2025, menyambut tahun 2026, tidak sedikit kaum muslimin yang juga ikut bertasabuh merayakan perayaan tahun baru dengan hal-hal yang negatif. Ada yang dengan bermabuk-mabukan, ada yang dengan berduaan laki-laki dan perempuan, ada yang dengan melakukan pesta kembang api dan lain sebagainya. Justru hal demikian adalah sesuatu yang membuat hati seseorang hamba akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jumat ke Jumat dihadirkan oleh Allah agar hati kita selalu dicas,
agar hati kita selalu hidup dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khatib ketika solat Jumat, dan juga nasihat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Jumat ke Jumat tidak menambah keimanan, tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kapan lagi iman dan takwa kita akan bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematian datang kepada seseorang, maka yang dituntun dan dituntut adalah amalan soleh yang dikerjakannya. Maka Nabi SAW mewanti-wanti kita untuk senantiasa badiru bil a'mali salihah, bersegeralah untuk melakukan amalan soleh qabla an tusghalu, sebelum kamu disibukkan. Kesibukan apa yang dimaksud? Di antaranya adalah sibuk ketika sakaratul maut. Karena ketika sakaratul maut, ma'asyiral muslimin, malaikat itu datang dengan dalam dua keadaan. Wan nazi'ati warqah, wan nasitati nastah. Ada malaikat yang datang mencabut roh seseorang dengan kasar, dengan bengis, dan ada malaikat yang datang mencabut roh seseorang dengan penuh kelembutan. Itulah an-nasitat. Kita ingin seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, ingin seperti dibius ketika sakaratul maut, tidak merasakan sama sekali bagaimana sakitnya mati ketika itu. Kenapa? Karena yang datang kepada kita adalah an-nasitat, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dan untuk mendapatkan hal ini tentu tidak mudah. Kita mesti memperbanyak amalan soleh. Kita mesti memperbanyak kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Allah ingin lihat siapa di antara kamu yang paling terbaik amalannya. Bukan yang paling terbanyak, tapi yang paling terbaik, apalagi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat yang ke-30, bahwa orang-orang yang senantiasa mengatakan Rabbnya adalah Allah, maknanya dia mempunyai iman yang sangat luar biasa di dalam hatinya. Summastaqamu, kemudian dia beristiqamah dengan keimanan tersebut dengan melakukan amalan-amalan saleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika dia sakaratul maut, turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah mengatakan kepada orang yang sakaratul maut tersebut, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih, wa abashiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu karena telah disediakan surga sebagaimana yang telah dijanjikan kepadamu. Kita ingin seperti ini, ma'asyiral muslimin, mati dalam keadaan disampaikan oleh malaikat bahwa kita disediakan surga untuk kita. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Tentu jalannya dalam kehidupan ini adalah semakin umur kita bertambah, semakin jatah kehidupan kita berkurang, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alamat-alamat dan tanda-tanda dalam diri kita, ma'asyiral muslimin. Apalagi kita kalau kita sudah memasuki umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, gigi yang dulunya kuat sekarang sudah banyak yang palsu. Rambut yang dulunya hitam sekarang sudah banyak yang putih. Kulit yang dulunya tegang sekarang sudah keriput, menandakan bahwa kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di samping kita mempersiapkan amalan-amalan soleh yang terbaik dan kontinu atau istiqomah, kita juga mempersiapkan amalan-amalan yang ketika kita mati, ma'asyiral muslimin, pahalanya terus mengalir kepada kita. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, iza matal insan inqata amaluh, kalau sudah mati anak cucu Adam, apabila telah mati manusia, terputus semua amalannya, illa min salasin, kecuali 3 yang tidak putus. Pertama adalah sedekah jariyah, lakukan sedekah, berbuatlah dengan wakaf, berikan bantuan kepada orang lain
peduli kepada orang lain. Inilah amalan-amalan yang akan menolong kita. Kemudian awaladin sholihin yad'ulah, doa anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan seseorang sedang disiksa di alam barzah karena dosa dan perbuatan yang dilakukannya di dunia, tetapi karena berkah istighfar, permohonan ampun dari anaknya yang soleh kepada Allah, Allahumma ighfir liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Dia minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Semakin hari siksaannya semakin ringan, semakin hari semakin ringan. Lalu ditanyakan, kenapa siksaan kepadaku semakin hari semakin ringan? Lalu Nabi mengatakan, ini adalah berkah istighfar yang dilakukan oleh anaknya untuk orang tuanya. Maka tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua, ma'asyiral muslimin, kita tidak akan mewariskan harta yang banyak, tapi kalau anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin anak kita anak yang berpangkat, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi manusia, tapi dia hina di hadapan Allah. Tapi yang kita inginkan adalah seorang anak yang ketika kita sudah mati nanti dia terus mendoakan kita. Ketika dalam kehidupan di dunia ini dia adalah berguna untuk masyarakat, berguna untuk bangsa dan negara, apalagi agamanya. Ini yang kita inginkan. Banyak harta kalau membuat orang jauh dari Allah, ini disebut dengan istijraj. Maksiat dikerjakan terus, dosa dilakukan terus, tetapi kalau hatinya semakin jauh dari Allah, inilah yang membuat hamba akan susah dalam perjalanan kehidupan di akhirat nanti. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Kita ajarkan anak kita bagaimana baca salat, bagaimana cara beradab, bagaimana cara berakhlak. Kita sampaikan ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, kemudian diamalkan oleh orang lain. Maka ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, pahalanya tetap mengalir kepada kita selama diamalkan oleh orang-orang yang kita sampaikan ilmu kepadanya. Inilah amalan-amalan diantaranya yang mengalir pahalanya. Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, namun kita akan menikmati indahnya nikmat dari nikmat surga ketika kita sudah masuk ke alam barzah. Kemudian ma'asyiral muslimin, agar senantiasa kehidupan kita diisi dengan keberkahan dari Allah, perbanyaklah zikir dan berdoa kepada Allah. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Kita mohon kepada Allah dengan memperbanyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ada akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak mudah ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, melainkan matan nas bima ya'isu fi. Manusia mati tergantung kebiasaannya. Kalau dia dalam hidupnya terbiasa zikrullah, maka insya Allah ketika kematian datang kepadanya, dia akan dipandu, dipimpin oleh malaikat-malaikat sekitarnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.